Assalamualaikum warahmatullahi sahabat Gelora. Apa kabarnya nih? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast bersama Bapak Yose Renaldi SE sebagai Kepala Cabang Setiabudi Bank Syariah Mandiri. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pada sore ini kita akan membahas mengenai program terbaru dari Gelora Indah Lestari, Ya. yaitu Umroh Dulu Baru Bayar. Oke. Sebagai informasi nih, Gelora Indah Lestari Tours and Travel telah bekerja sama dengan 6 pembiayaan dana umroh. Salah satunya Bank Syariah Mandiri sejak Agustus 2019. Oke. Nah Pak, mengenai pembiayaan dana umroh, apa sih Pak yang melatar belakangi Bank Syariah Mandiri mengeluarkan program pembiayaan dana umroh tersebut? Baik. Yang melatar belakangi tentunya potensi bisnis ya. Jadi kita di Indonesia masyarakat Muslim mayoritas di tahun-tahun terakhir kita melihat animo masyarakat untuk pergi ke tanah suci baik dalam bentuk haji maupun umroh itu sangat tinggi. Nah ini kan kendalanya ada beberapa masyarakat itu yang pengen umroh tapi uang untuk berangkat umroh itu belum tersedia. Nah makanya kita memberikan solusi namanya pembiayaan umroh berbasis tabungan. Jadi ini lebih untuk mempermudah masyarakat untuk yang ingin umroh tapi tidak punya dana ya Pak? Betul. Ini Pak, ini kan ada beberapa customer dari Gelora dan bahkan ada calon new customer nih yang sering tanya, apa saja sih persyaratan untuk pengajuan pembiayaan dana umroh di Bank Syariah Mandiri? Oke. Untuk persyaratannya sebenarnya nggak ribet ya, gampang. Cukup menyerahkan legalitas diri seperti KTP, kartu keluarga, surat nikah kalau sudah menikah. Karena salah satu fitur di kita itu memang kebetulan terbatas hanya untuk yang berpenghasilan tetap atau pegawai. Jadi si nasabah harus menyerahkan berkas-berkas yang membuktikan bahwasannya yang bersangkutan bekerja di salah satu instansi. Contohnya kopi SK ataupun slip gaji. Ya. Selain persyaratan berkas kan pasti ada persyaratan mengenai biaya-biaya yang dibayar di muka kan Pak? Ya. Itu apa saja sih biaya-biaya yang dibayar di mukanya Pak? Ya, untuk fiturnya sangat menarik kalau menurut saya. Di BSM itu fiturnya adalah kita akan melihat ketentuan dengan berapa paket dari si travel. Dalam hal ini misalkan Gelora. Gelora punya paket umroh itu misalkan harganya 25 juta. Nah, di kita cukup si nasabah menabung 20% dari harga juta. paket. Artinya 5 juta ya. 5 juta menabung ditempatkan akan kita tahan selama masa pembiayaan. Pembiayaan. Nah, nanti biaya-biaya yang muncul seperti asuransi jiwa sama biaya administrasi 1%. Kalau asuransi jiwa tergantung nanti usia nasabah. Oh, gitu. Berarti disesuaikan lagi nanti pada kondisi si peminjam ya, Pak? Oke, ya. Nah, gini Pak, apakah kerjasama tersebut berlaku hanya untuk Medan sekitarnya atau untuk di seluruh Indonesia? Kalau untuk Gelora kemarin itu kita kerjasamakan untuk seluruh Indonesia. Misalkan Gelora Indah Lestari mempunyai cabang misalkan di Kalimantan gitu ya. Cukup nanti mendatangi BSM terdekat sudah bisa diproses di situ. Jadi memberangkatkannya misalkan dari Gelora Indah Lestari yang dari Kalimantan. Gitu. Oh gitu Pak. Jadi lebih dipergampang ya Pak? Insya Allah memberikan solusi. Baik Pak. Nah Pak, untuk setiap peminjam tuh maksimalnya dapat mengajukan nilai plafonnya berapa dan untuk maksimalnya berapa orang sih Pak? Oke, untuk plafon kita batasin 50 juta. Pertanyaannya gimana misalkan nanti si bapak nih dia mau memberangkatkan lebih dari 3 orang bawa anak, misalkan istri dan anak. Itu gimana solusinya? Boleh, berarti DP-nya ditambahin ke Geloranya. DP ditambahin ke Gelora. Ya, misalkan 25 si bapak punya uang 25 juta ya udah setorkan ke Gelora yang 50 juta tetap dari BSM-nya. Iya. Oh, gitu, Pak. Apa sih daya tarik dari pembiayaan dana umroh Bank Syariah Mandiri untuk pembiayaan dana umroh ini, Pak? Oke, yang pertama tentunya karena kita sudah bekerja sama dengan Gelora, ini Gelora Indah Lestari untuk Kota Medan, saya rasa udah punya nama besar. Salah satunya adalah nama besar rekanan kita Gelora. Yang kedua, fiturnya kalau menurut saya lebih gampang ya. Cukup menabung 5 juta tadi 5 juta kalau nilai paketnya 25 juta. 25 juta. Kalau nilai paketnya lebih murah ya tentunya lebih murah lagi kan gitu. Jadi tidak harus menyediakan fixed asset, rumah atau
mobil. Artinya nanti tabungannya bukan hilang, tidak. Begitu selesai pembiayaan, nanti uangnya akan kita Dikembalikan lagi iya, tuh, Pak. akan kita rilis. Jika si penjamin ini melunaskan semua angsurannya sebelum waktu tenor yang diminta, itu uang yang ditahan 5 juta itu tadi bisa untuk mengurangi melunasi sisa Boleh. angsurannya, Pak? Boleh. Oh, boleh, Pak. Pada intinya kan sebenarnya uang 5 juta itu tidak kita kunci. Kalau misalkan harus selesai dengan tambahan itu ya tidak ada masalah. Nah, Pak, tadi kan ada disebutkan nih biaya asuransi jiwa kan? Ya. Nah, apa sih manfaat dari biaya asuransi jiwa tersebut, Pak? Oke, asuransi jiwa itu manfaat yang lebih utama tentunya bagi si ahli waris gitu ya. Oh, si ahli Jadi artinya pada saat pada saat selama pembiayaan nanti terjadi risiko meninggal dunia dengan si nasabah. Jadi hutang nasabah nanti tentunya akan dibayarkan oleh asuransi. Jadi asuransi akan membayarkan ke bank akan menutupkan Sisa angsurannya tersebut, Pak. sisa kewajiban nasabah itu ke bank. Nah, ini ada pertanyaan terakhir yang Ya. selalu diajukan oleh customer nih, Pak. Gimana fatwa MUI mengenai kesyariaan produk pembiayaan dana umroh tersebut, Pak? Oke, dalam pembiayaan umroh berbasis tabungan di BSM kita memakai akad namanya ijaroh. Oh, ijaroh. Ijaroh mausufah fi zimmah. Jadi alurnya seperti ini kurang lebih, Mbak Lola. Nanti kami bank akan membeli paket jasanya, produk jasanya dari Gelora Indah Lestari. Ya. Kemudian kami akan menjual kepada si nasabah dalam bentuk akad ijaroh yang tadi. ijaroh yang tadi. Nah, makanya kami harus memastikan kita harus bekerja sama dengan betul-betul travel yang kredibel. Karena kami berkewajiban untuk memenuhi apa yang kami jual tadi. Jadi secara syariahnya seperti itu. Akad yang dipakai adalah ijaroh mausufah fi zimmah. Artinya memperjualbelikan produk jasa yang manfaatnya akan diterima di kemudian hari. Nah, jadi untuk para sahabat Gelora jangan meragukan lagi untuk pembiayaan dana umroh. Kita mengerjasamakan juga dengan Travel Gelora Indah Lestari itu dalam bentuk penyediaan jasa tabungan haji dan umroh. Jadi di kita itu ada namanya jasa produk tabungan mabrur. Tabungan mabrur itu yang disediakan untuk memastikan perencanaan pemberangkatan umroh haji si nasabah. Jadi nasabah bisa datang nanti melalui Gelora atau melalui BSM datang langsung untuk membuka tabungan umroh. tersebut. Jadi si nasabah bisa melakukan perencanaan. Misalkan untuk berangkat umroh misalkan mesti 25 juta tapi tidak mau memakai pembiayaan misal. Ya sudah. Jadi menabung dulu ya tapi kan, Pak? menabungnya sanggupnya misalkan 2 juta gitu sebulan. Nah, nanti kita bukakan tabungan mabrur namanya. Nah, boleh itu dibuka di cabang-cabang BSM terdekat. Jadi ini Bank Syariah Amal Mandiri sangat mempunyai banyak solusi ya kan, Pak? Insya Allah. Jadi salah satu bisnis yang kita concern adalah bisnis haji dan umroh. Nah, ini yang dikhususkan oleh BSM yang memberikan solusi, memberikan kemudahan kepada masyarakat dan tentunya kepada pengusaha travel haji dan umroh. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya telah menyempatkan hadir ke podcast kita di Gelora Indah Lestari Tour and Travel. Nah, semoga para sahabat Gelora yang menonton video ini bisa menambahkan informasi untuk yang ingin umroh tapi belum ada dana atau belum cukup, jadi bisa ke Gelora Indah Lestari untuk program umroh dulu baru bayar. Nah, ini Bank Syariah Mandiri telah memberikan solusi bagi kita semua untuk umroh ataupun haji. Kita bisa juga menggunakan pembiayaan dana umroh berbasis tabungan juga. Sekian dulu podcast kita dan jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kita yang lain. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you.